Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana membuat asesmen formatif dan juga dapat juga menjadi asesmen sumatif dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Baik, pertama-tama ke Google dan juga klik Quizizz. Quizizz merupakan aplikasi yang didirikan pada tahun 2015 sebagai bagian dari media pembelajaran untuk membantu para guru untuk mengadakan sebuah asesmen. Kita klik saja ya. Ini merupakan tampilannya. Mungkin klik sign in up. Wait. Kita daftar. Kita dapat masuk ya, menekan akun Google atau nomor atau email. Kita akan menekan akun Google kita, continue with Google, pilih akun Google Anda. Sebentar teman-teman, tambahkan organisasi, mungkin akan saya klik ya, Bandung City. Organisasi saya UPI ya. Karena saya PPG ini bisa menambahkan sekolah Bapak Ibu, saya pilih ini aja ya. Saja ya. Universitas Pendidikan Indonesia, gabung organisasi. Di sini kita dapat membuat soal, teman-teman. Klik membuat, misalkan untuk buat Quizizz, teman-teman juga dapat melihat dari beberapa soal yang telah dibuat oleh teman-teman di yang lain. Berikan judul kuis litosfer, pilih mata pelajaran geografi. Berikutnya oke. Nah, Bapak Ibu dapat menambahkan ini akan untuk mempercepat. Bahkan selain itu Bapak Ibu juga dapat membuat kuis itu sendiri dengan soal-soal yang telah Bapak Ibu ada. Kita mendekat saja ya yang ini, kuis struktur bumi
Klik. Kita tambahkan semua soal. Bisa gini aja ya, kelas 10 ini. Tambahkan semua soal. Jadi Quizzes ini merupakan suatu aplikasi yang interaktif dalam membuat asesmen. Mudah-mudahan dapat menjadikan referensi bagi Bapak Ibu. Pertanyaan ditambahkan. Nah, kita X. Nah, ini ya Bapak Ibu yang kuis kita. Nah, saya itu misalkan kalau Bapak Ibu ingin menambahkan lagi, bisa buat pertanyaan baru. Nah, kalau karena ini gratis, jadi hanya ada 2 pilihan, pilihan ganda dan juga esai dan jawaban menggambar. 3 berarti. Kita coba saja ya. Pilihan ganda seperti apa? Kita masuk ke dalam soal, misalkan ya. Kita klik di sini. Lapisan litosfer yang memiliki karakteristik cair dan sangat panas disebut. Kita klik answernya, misalkan tidak inti luar, inti dalam, gerak benua, gerak samudra. Nah, kalau nambah lagi misalkan akan A, B, C, D, ini yang E nya astenosfer. Astenosfer atau mantel bumi. Untuk memberikan jawaban yang benar, kita klik ini. Nah, itu answer jawaban yang benar. Bapak Ibu juga dapat menambahkan waktunya berapa, 30 detik. 30 detik saja ya. Simpan. Nah, itu jawaban yang dapat Bapak Ibu tambahkan soal nomor 21. Setelah itu, kuis litosfer yang tadi dapat di tulis judulnya, kita juga dapat merubah gambarnya dengan cara klik ini. Geografi kelas yang relevan, kelas 10 ya. Bahasanya bahasa Indonesia. Cari ya, bumi. Nah, ini ya, masukkan. Dan simpan.
Setelah itu Bapak Ibu dapat menyimpan setelah selesai membuat soal. Nah, selain kita mencari soal-soal yang sudah ada dan juga dapat mengeditnya maupun membuat ulang, Bapak Ibu juga dapat mengimpor file dari Google Form, Excel maupun PowerPoint lainnya ke dalam aplikasi ini, sehingga dapat menjadikan asesmen formatif atau sumatifnya menjadi lebih interaktif. Kita simpan. Nah, save and continue. Oke. Nah, ada dua pilihan Bapak Ibu dalam hal ini. Bapak dapat memulai kuis secara langsung maupun menjadikan sebuah pembelajaran. Ada plus minusnya. Kalau misalkan secara langsung, jadi di dalam kelas Bapak Ibu memberikan kode dan dapat dimulai dengan arahan Bapak Ibu. Jadi kuis tidak dapat dimulai tanpa Bapak Ibu mengklik mulai. Kalau misalkan pekerjaan rumah, nanti Bapak Ibu mengarahkan anak untuk mengerjakan latihan ini di rumah dan dapat kapanpun. Ini saja ya, kita lihat mulai kuis secara langsung ya. Nah, ada 3 tipe, ada klasik, ujian, dan juga tim. Kalau klasik, jadi nanti Bapak Ibu dapat melihat jawaban dari siswa ataupun dari proses pemberian asesmen, namun dengan kecepatan masing-masing siswa tersebut, ada yang cepat, ada yang lambat. Sedangkan ujian, setiap nomor diatur oleh guru. Jadi misalkan nomor 1, Bapak Ibu mengarahkan selama 30 detik. Ada siswa yang dapat menyelesaikan soal 20 detik. Nah, adapun yang lebih dari 30 detik, namun Bapak Ibu akan mengarahkan ke nomor 2. Siswa yang lebih mungkin konsekuensinya tidak dapat menjawab pertanyaannya. Untuk tim, mungkin ini dapat meningkatkan solidaritas dan juga pemahaman mengenai materi yang akan kita ajarkan. Saran dari saya, mungkin dari tim dapat lebih mengarah kepada tes, pretest, dan juga mengukur bagaimana pemahaman siswa dalam hal berkelompok. Nah, kita klasik saja ya. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat mengirimkan ini kepada Google Classroom masing-masing supaya peserta beberapa kali peserta dapat mengikuti kelas ini, misalkan ya hanya 1 kali misalkan. Nah, Victor saya akan mendapat nama lucu, jangan ya, saya sarankan jangan. Tunjukkan jawaban selama siswa aktif nih. Ini opsional Bapak Ibu. Kalau misalkan untuk pretest dan sebagainya, Bapak Ibu dapat mengaktifkan, namun untuk ujian tidak aktif atau hanya validasi. Nah, Bapak juga dapat menampilkan jawaban setelah kuis, misalkan untuk ujian ataupun tidak ya. Kita hanya soal, karena ini pretest saya aktifkan saja ya Bapak Ibu. Yang lainnya oke, lanjutkan. Nah, oke. Proses kita mulai live QM atau quizzes ya. Mungkin dari hal media pembelajaran kuis ini merupakan media yang interaktif, sangat interaktif. Ada beberapa jawaban yang benar dan salah, ada responnya. Namun mungkin yang harus diperhatikan oleh guru saat di kelas adalah koneksi internet yang baik.
bagaimana mempersiapkan soalnya dengan baik dan mengatur siswa agar dapat masuk kepada platform Quizzes tersebut dengan secara efektif dan efisien. Nah, ini merupakan dashboard langsung. Jadi Bapak Ibu dapat menampilkan ini di salin dia, maupun Bapak Ibu dapat mengirimkan salin ini. Nah, maaf Bapak Ibu, mungkin terputus jaringannya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, dapat mengirimkan melalui link ini, salin, teman-teman salin ini dan masukkan kodenya. Ya, kuis tidak dapat dimulai sebelum Bapak Ibu klik mulai tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan atau informasikan bagaimana cara kita membuat Quizzes secara cepat dan singkat. Mungkin di lain kesempatan saya akan memberikan tutorial aplikasi-aplikasi formatif lainnya selain Google Form sebagai bagian dari asesmen formatif maupun asesmen sumatif.